Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kajianmu Magelang, kali ini berjumpa lagi di segmen Bincang Santai bersama kami di Laboratorium Fikes Unima. Saya Lutfi Sofiatul Azizah, mahasiswa D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang yang sudah dibersamai oleh Nurse Margono, Magister Keperawatan. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa, manfaat. Alhamdulillah, semoga kita bisa bermanfaat seperti beliau hari ini. Nah, kali ini kita akan bicarakan tentang membangun keluarga tangga bencana. Nah, tapi sebelum kita berbicara lebih lanjut, silahkan like, share, and subscribe channel kami, yaitu Kajianmu Magelang. Nah, sebelumnya selain menjadi ketua program studi D3 Keperawatan, apa Bapak kegiatan lainnya, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa Kajianmu Magelang, selain kegiatan kami di Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang, saya kegiatannya aktif di kegiatan MCCC ya, untuk penanganan COVID-19 di Muhammadiyah. Dan juga saya aktif di kegiatan Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC, dan juga Laizismu di Magelang ini. Sangat luar biasa ya Bapak ya? Ya, Alhamdulillah. Saat ini sering terjadi bencana Pak, baik alam, non-alam, sosial, bahkan pandemi COVID. Lalu bagaimana Bapak cara kita untuk menyikapinya Pak? Ya Mbak Sofi, bencana itu akhir-akhir ini kita dengarkan banyak sekali, dan juga bencana itu akan dapat menimpa siapa saja, kapan saja, dan juga di mana saja. Maka kita harus menyikapi bencana itu dengan baik. Yang pertama yaitu bahwa bencana itu merupakan wujud ataupun bentuk kasih sayang dari Allah kepada kita semuanya. Nanti itu juga terjadinya bencana itu juga merupakan bagian dari ujian dan cobaan keimanan kita, sebenarnya seperti itu. Maka kita harus menyikapi dengan baik, dengan pengetahuan yang baik, dan juga terutama kesadaran kita. Lalu dampak bencana itu kan mempengaruhi dalam keluarga ya Bapak ya. Lalu apa sih yang harus disiapkan dalam keluarga itu Pak? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa ketika kita ada bencana maka kita harus mempunyai pengetahuan yang baik, pengetahuan yang baik. Terutama pada saat ini, yaitu perkembangan teknologi kita sangat tinggi sangat banyak, arus informasinya sangat cepat sekali, maka harus kita menyikapi dengan baik, terutama dengan perkembangan teknologi, yaitu kita harus belajar tentang bagaimana cara menyikapi terhadap bencana tersebut. Lalu pengetahuan yang bagaimana Pak? Saat ini kan banyak ya Pak ya beredar di media sosial, lalu berita-berita itu malah menjadi stresor, menjadikan masyarakat itu lebih cemas Pak. Ya, memang kita akui bahwa apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini, arus informasi, kesimpang siuran dari informasi, apalagi media sosial, dari satu media ke media yang lain itu sangat tinggi. Maka kita harus menjadi keluarga, menyiapkan keluarga itu keluarga yang tangguh. Bagaimana menjadi keluarga yang tangguh itu kita harus meningkatkan ilmu pengetahuan kita, yaitu dengan mencari ilmu, cari ilmu. Dan di kajianmu beberapa waktu yang kemarin juga sudah kita bahas dari narasumber di kajianmu itu tentang bagaimana adab mencari ilmu itu, bagaimana kita sebaiknya. Setelah kita mempunyai ilmu, lalu bagaimana Bapak selanjutnya untuk membangun keluarga itu agar tangguh menghadapi bencana Pak? Ya, mungkin ilmu saja itu tidak cukup tidak cukup. Jadi ada
selain ilmu itu adalah juga kesadaran. Ya. Ilmu yang tinggi tetapi tidak ada kesadaran dari masing-masing individu, masing-masing keluarga, mungkin bencana itu akan semakin resikonya semakin tinggi. Ya. Sehingga perlu kita selain pengetahuannya cukup, terus kesadarannya cukup, itu harus kita punya kesadaran. Terutama ketika kita mencari ilmu, itu kalau sekarang itu kan cepat, mudah untuk kita share informasi-informasi yang mungkin belum tentu kebenarannya. Maka kita harus baca secara teliti informasi yang ada itu, apa maknanya, apa kandungannya, dan juga apa kebenarannya yang ada di informasi tersebut, sehingga apa yang kita dapatkan dari informasi itu adalah hal yang tepat. Ya. Nah, selain itu arus informasi kita juga harus melihat, perlu membandingkan, Pak. Perlu membandingkan antara informasi satu dengan informasi yang lainnya, sehingga apa yang benar atau sumber yang terpercaya dalam isi dari informasi itu bisa tepat ataupun juga terpercaya. Makanya kita mulai dari hal yang kecil, mungkin juga dari diri kita sendiri atau juga dari keluarga kita sendiri. Ya. Dan terutama kita harus menyiapkan dari lingkungan keluarga kita sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil tadi yang saya sampaikan, sehingga nanti ketika kita sudah bisa memulai dari hal yang kecil tersebut, maka nanti akan menjadikan manfaat bagi banyak orang. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan tentang kesiapsiagaan. Lalu apa yang harus disiapsiagakan dalam keluarga untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, Pak? Ya, kita itu dalam lingkung kecil itu adalah keluarga. Jadi tanggung jawab kita adalah membangun dari keluarga tangguh bencana. Insya Allah ketika keluarga kita tangguh, masyarakat akan menjadi tangguh. Maka kita harus di pandemi COVID-19 ini ataupun juga dengan bencana lain, itu juga kita harus membangun keluarga kita masing-masing. Di masa pandemi ini sesuai dengan kebijakan dari PP Muhammadiyah ataupun yang disampaikan oleh Muhammadiyah COVID-19 Center itu MCCC itu ada beberapa yang harus kita lakukan menjadi di dalam keluarga tersebut. Salah satu yang harus dilakukan adalah mematuhi protokol kesehatan. Mungkin hal yang mudah bagi kita memberikan pernyataan ataupun menyampaikan kata dengan protokol kesehatan, namun perlu kita pahami, mungkin juga Bapak Ibu pemirsa juga sudah berkali-kali mendapatkan informasi tentang protokol kesehatan, namun kita juga sampaikan bahwa keluarga kita ini harus di rumah atau terutama di rumah ya, itu juga harus mencuci tangan ya. Kalau yang kemarin mencuci tangan pakai sabun, kadang-kadang kita hanya mencuci tangan tidak pakai sabun, tidak di air yang mengalir gitu kan. Jadi kita harus mencuci tangan yang baik. Terus yang kedua itu menjaga jarak, karena di COVID-19 virus ini akan menular ketika kita agak berdekatan, apalagi satu sudah dinyatakan positif, maka kita akan mudah untuk tertular itu. Maka jaga jarak itu wajib, dan terutama pada saat kita berkumpul ya, berkumpul kadang-kadang itu kan susah. Namun kita harus selalu menjaga itu tidak terjadi kerumunan. Terus selanjutnya juga untuk pribadi itu untuk etika.
etika untuk bersin ya, itu kita harus baik sesuai dengan apa yang kita anjurkan seperti itu. Jadi di Muhammadiyah MCCC itu sudah menerbitkan juga panduan untuk untuk penanganan COVID-19. Ya. Terus itu merupakan tadi yang saya jelaskan, itu adalah tanggung jawab individu yang kita bisa lakukan di rumah kita. Tetapi juga ada tanggung jawab secara bersama-sama. Ya. Karena kalau kita tanggung jawabnya sendiri-sendiri sudah baik, maka ada tanggung jawabnya bersama. Tanggung jawab bersama itu yang pertama yaitu tadi hindari kerumunan ya. Ya. Kegiatan-kegiatan yang berkerumun banyak tanpa mempedulikan protokol kesehatan itu yang harus kita minimalkan karena resikonya sangat berat. Terus yang kedua yaitu testing ya. Ya, kalau ada program-program testing gitu, yaitu salah satu bagian untuk cari pencegahan, sehingga ketika ada yang sudah positif bisa untuk melakukan isolasi mandiri sendiri ataupun pengobatan sehingga tidak menyebar ke yang lain. Terus mungkin juga untuk yang isolasi, bagi yang isolasi mandiri juga kita harus saling membantu dah. Karena ada misalnya ada yang sudah punya kesadaran terhadap dirinya untuk isolasi, ya kita membantu. Dan yang terakhir vaksinasi ya. Vaksinasi ini bagian ikhtiar kita, upaya kita untuk meningkatkan imunitas kita sehingga bisa untuk mengantisipasi penularan COVID itu. Mungkin itu, Mbak. Wah, sangat luar biasa ya Bapak ya, ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Margono. Nah, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini, dan kesimpulan dari pemateri hari ini yaitu bagaimana cara untuk membangun keluarga tangguh bencana itu dengan menjalin kesadaran individu dan kesadaran bersama, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan dan selalu menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Lalu terima kasih Bapak atas ilmu yang sudah disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.